pagi, Bu. Mana, Bu? Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tatang? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Pak, seperti yang sudah saya katakan di hari sebelumnya, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak ya. Yaitu di kelas 4 ya Pak ya. Iya, benar sekali. Nah, yang kita ketahui bersama, kegiatan supervisi akademik itu kan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita selaku guru, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini Pak, ada 3 tahapan yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kegiatan praobservasi. Ya, di kegiatan di hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan persiapan untuk observasi besok. Kemudian yang kedua kegiatan observasi, yaitu mengamati bagaimana Bapak mengajar di dalam kelas. Dan yang ketiga kegiatan pasca observasi, yaitu kegiatan kita merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan di kelas, yang sudah dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait persiapan observasi besok. Dari percakapan ini nanti apa yang Bapak harapkan? Ya, dari percakapan ini yang utama saya harapkan persiapan saya untuk observasi di hari besok lebih matang, Bu. Persiapannya lebih matang, jadi saat observasi tidak ada kendala apa-apa. Harapannya besok persiapannya matang sehingga tidak ada kendala ya Pak ya. Baik Pak, kalau boleh tahu supervisi besok mata pelajaran apa dan materinya apa ya Pak? Kalau sesuai dengan promes dan jadwal pelajaran untuk hari besok itu tematik yang di dalamnya ada 2 pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia, Bu. Alangkah baiknya menurut saya di pagi aja, Bu, karena di pagi itu pelajaran IPA dan melihat kondisi anak masih stres, Bu. Jadi pagi aja. Jadi untuk besok pelajaran IPA dan materinya untuk besok itu gaya, Bu. Jadi besok saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak di pagi hari ya Pak ya. Di jam pertama dengan mata pelajaran IPA dan materinya tentang gaya. Kalau boleh tahu Pak, sejauh mana Pak persiapan yang sudah Bapak lakukan? Seperti biasa kegiatan sebelum kegiatan belajar mengajar, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dari RPP, LKPD, bahan evaluasi, alat peraga, media dan sebagainya. Alat peraga dan media ya salah. Kalau boleh tahu apa itu Pak alat peraga yang akan digunakan? Kalau alat peraga karena itu tentang gaya, untuk besok saya menggunakan bola dan mobil mainan, Bu. Bola dan mobil mainan. Ini yang menyediakan pihak sekolah atau anak-anak ya Pak? Kalau untuk bola itu dari pihak sekolah, karena alhamdulillah bola di SD kita cukup banyak. Tapi kalau untuk mobil mainan nanti saya informasikan ke peserta didik untuk membawanya dari rumah. Jadi anak-anak diberitahukan untuk membawa mobil mainan ya Pak ya. Dari materi nanti yang akan nanti Bapak sampaikan, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Kalau untuk pelajaran IPA, tujuan yang ingin saya capai itu anak untuk lebih mengetahui macam-macam gaya yang ada di sekitar lingkungan, Bu. Yang pertama, yang kedua nanti anak dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Berarti ada 2 ya Pak ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama anak-anak mengetahui macam-macam gaya, kemudian yang kedua dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari tujuan yang ingin Bapak capai itu kira-kira strategi pembelajaran seperti apa Pak yang ingin digunakan? Kalau rencana dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu dengan strategi inquiry, Bu. Jadi nanti dari awal setelah absensi, setelah persepsi, nanti saya menampilkan gambar melalui PPT, anak suruh mengamati. Setelah mengamati, nanti saya buat kelompok untuk bahan
berdiskusi untuk sarana berdiskusi. Setelah itu anak melakukan percobaan, menyelesaikan beberapa permasalahan di dalamnya. Setelah selesai nanti anak suruh mempresentasikan hasil diskusi. Lengkap sekali ya Pak ya, menggunakan pendekatan inquiry ya Pak ya, ada mengamati, kemudian melakukan percobaan, diskusi, dan terakhir mempresentasikan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira nanti dalam kegiatan ini mulai dari mengamati sampai anak terakhir mempresentasikan, kemungkinan ada kendala nggak Pak atau tantangan yang Bapak hadapi? Ya banyak Bu, namanya menghadapi peserta didik, kendala, tantangan itu pasti banyak. Karena sifat peserta didik atau karakteristik peserta didik itu antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi yang satu nanti proaktif, yang satu diem, itu adalah salah satu kendala. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengemasnya menjadi proaktif semua gitu. Dari kegiatan tersebut Pak, kemampuan atau keterampilan murid apa yang ingin Bapak kembangkan? Ada dua Bu yang tujuan kemampuan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kreativitas, yang kedua itu untuk anak lebih berpikir kritis. Kreativitas dan anak lebih berpikir kritis ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kegiatan yang seperti apa yang menumbuhkan kemampuan anak untuk berpikir kritis? Kalau untuk berpikir kritisnya ya dari segi pengamatan itu Bu. Jadi kita tampilkan gambar, nanti anak bisa memecahkan gambar itu gambar apa aja, ada berapa gaya di situ. Nah, selain itu juga dari percobaan itu nanti menumbuhkan kreativitas anak, bagaimana memperagakan yang telah diajarkan dan seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Jadi bisa kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir itu dapat menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis murid ya Pak ya. Nah, untuk persiapan besok nih Pak, saya tanya, apakah sudah 100% sudah siap semua mulai dari RTP sampai terakhir evaluasi Pak? Kalau sekarang belum Bu, untuk lembar evaluasi belum saya buat, mungkin ya segera lah. Lembar evaluasinya belum dibuat ya Pak? Iya. Kira-kira kapan Bapak akan membuatnya? Ya selesai pembicaraan ini insya Allah saya buat. Selesai pembicaraan ini akan langsung dibuat ya Pak? Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan membuat evaluasi Pak? Kalau untuk kegiatan buat evaluasi biasanya saya minta pendapat dari teman sejawat, guru senior, mungkin saya minta bantuan ibu juga ini. Ya, insya Allah Pak, nanti akan saya bantu ya, hingga nanti bisa sampai 100% selesai semua untuk persiapan besok. Nah, yang seperti saya utarakan di awal tadi Pak, kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan itu kan untuk meningkatkan kompetisi kita selaku guru ya Pak ya, terutama untuk pembelajaran di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, dari kegiatan supervisi akademik ini kira-kira kompetensi diri mana yang ingin dikembangkan? Yang pertama yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi pedagogik Bu. Karena sebagai guru, kemampuan pedagogik itu adalah hal yang paling penting. Yang kedua, cara memahami karakteristik peserta didik Bu. Sifat-sifat peserta didik itu sangatlah beraneka ragam yang sudah saya terangkan tadi. Bagaimana kita bisa memahami karakteristik peserta 1 dan peserta 2 sehingga kita bisa mengemasnya dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih menyenangkan. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin cara kita menyampaikan ke peserta didik, cara kita berbicara ke peserta didik yang baik itu yang bagaimana? Berkomunikasi dengan murid ya Pak ya. Jadi tadi yang ingin Bapak kompetensi diri Bapak yang ingin dikembangkan dari supervisi besok. Yang pertama tentunya kemampuan pedagogik ya, untuk memahami anak, karena kebutuhan anak beda-beda. Kalau kita memahami anak, otomatis kita bisa
mengetahui kebutuhan belajar anak ini bagaimana gitu ya Pak ya. Kemudian ada kompetensi berkomunikasi dengan baik, berarti termasuk kompetensi sosial ya Pak ya. Sehingga dapat menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik. Nah, dari kompetensi itu Pak, yang ingin lebih spesifik untuk saya amati yang mana ya Pak? Ya, yang sosial itu Bu. Untuk berbicara juga iya Bu. Cara saya menyampaikan materi pembelajaran, saya berkomunikasi dengan peserta didik, itu bagaimana menurut Ibu? Mungkin itu yang menurut nilai. Berarti saya besok lebih spesifik untuk mengamati kompetensi sosial yang Bapak lakukan ya, terkait bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana menyajikan sebuah pembelajaran menarik untuk anak gitu ya. Baik Pak Tatang, saya rasa persiapan untuk besok sudah siap dan matang ya. Tinggal nanti melengkapi yang belum, setelah ini dilengkapi sehingga bisa 100%. Semoga apa yang Bapak persiapkan dapat diterapkan dengan baik dan memberi dampak positif bagi murid ya Pak ya. Sekian saja bincang-bincang dari saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Tuhan biasa tetap semangat. Iya, setiap pagi kita harus tetap semangat demi menuju masa depan. Pagi ini siapa yang lihat? Ayo bikin doa. Ayo Pak. Ayo bikin doanya. Semuanya hidup siap. Siap. Doa mulai. Bismillah. Indonesia. Hari ini siapa aja yang nggak hadir? Intan dan Intan kenapa Intan? Intan sakit. Angel? Belajar pelajaran IPA. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Siapa yang hari ini berangkat naik sepeda? Alif, naik sepeda itu adalah salah satu contoh kita melakukan gaya. Artinya apa? Sepeda yang tadinya diam, kita goes menjadi bergerak. Gaya apa yang kita gunakan di situ? Gaya otot. Ya. Nah, di pelajaran ini ada beberapa tujuan. Ada 2 tujuan. Yang pertama nanti Bapak tampilkan gambar. Diharapkan kalian setelah mengamati gambar, setelah berdiskusi, nanti kalian dapat menyebutkan macam-macam gaya, jenis-jenis gaya yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang buka bukunya di halaman 64. Nah, di buku ada gambar orang mendorong apa itu? Gerobak. Yang artinya gerobak itu diam, didorong menjadi bergerak. Coba kalian sekarang lihat ke depan. Beberapa gambar. Yang pertama ada gambar anak bermain mobilan. Dari gambar-gambar tersebut itu menunjukkan beberapa jenis gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Contoh yang pertama, anak menggeret atau menarik mobilan. Mobilan yang tadinya diam menjadi bergerak. Sekarang Bapak tanya, jadi
dari kesimpulan tadi, apa yang dimaksud dengan gaya? Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Nisa. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, dari gambar tadi, coba sebutkan macam-macam gaya. Ayo, tadi sudah dijelaskan. Ayo. Gosokkan di rambut. Ada yang bawa penggaris? Nih. Ini kurang tuh. Kalau itu dia kuat karena ini masih tebel-tebel. Ya. Gosoknya juga kurang lama. Ayo gosokkan dulu. Kita langsung melakukan uji coba. Kemarin sudah Bapak perintahkan untuk membawa mobilan. Sudah bawa mobilan? Kelompok kita bagi sesuai kelompok yang sudah ada. Ada berapa kelompok? 6 kelompok. Nanti dicoba beberapa percobaan. Yang pertama kita melakukan percobaan yang pertama yaitu menendang dan menghentikan bola. Nanti Bapak bagi lembar KPD-nya, nanti kerjakan di sini, ya. Nomor 1, 2, dan seterusnya. Untuk percobaan 1, percobaan 2 di sini juga, ya. Nanti dibagi per kelompok. Siap? Ya, sekarang boleh keluar. Ketua kelompok ambil bola di kantor atau di ruang olahraga. Buka petunjuknya di buku itu. Lalu uji cobakan yang pertama dulu. Ya. Nah, apa yang diminta di situ dikerjakan? Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Mana? Kalau sudah selesai, sekarang kita kembali ke kelas. Ayo semangat. Kalian tadi sudah melakukan 2 percobaan. Yang pertama percobaan menendang bola. Yang kedua percobaan apa? Menarik mobil. Kalian sudah berdiskusi, sudah menemukan hal
hasil diskusi kalian. Sekarang saatnya melakukan presentasi. Ayo, dari kelompok 6. Jadi apa? Ya, dari lambat ke cepat. Ada perubahan nggak? Hah? Ada. Perubahan apa yang terjadi? Ya. Terus yang ketiga, ya, tepuk tangan buat rombongan. Nah, itu tadi hasil diskusi teman kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Saatnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi masih ada di buku, di situ ada di halaman 64. Selesai? Sekarang kita tarik kesimpulan. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang apa yang dimaksud gaya? Gaya adalah gaya adalah merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan atau posisi benda. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa? Tentang gaya. Gaya tadi mempengaruhi gerak benda, mempengaruhi arah benda. Apa kalian memahami dengan baik materi tadi? Paham? Ada yang nggak kalian pahami? Ada nggak? Paham semua ya? Alhamdulillah, ini selesai untuk pelajaran kita. Sekarang boleh istirahat terlebih dahulu. Karena sudah jam istirahat. Ya, jangan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Baiklah, kita mulai saja. Pada kegiatan supervisi akademik ini di tahapan yang terakhir yaitu tahapan pasca observasi. Kemudian hari ini akan diawali dengan perbincangan dari Ibu Siti Rohani. Apa untuk safety Pak Tatang? Alhamdulillah, Ibu sendiri. Alhamdulillah sehat Pak Tatang. Ketemu lagi ya Pak Tatang hari ini. Alhamdulillah Pak Tatang bisa mendampingi Bu Septi. Bu Septi ini apakah rekan kerja yang Ibu observasi kemarin? Iya, bisa Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Septi hari ini mengundang saya bahwa Bu Septi ingin meningkatkan kemampuan coachingnya dan mengajak salah satu rekan kerja. Nah, dari ketiga kemampuan coaching yaitu interaktif, kemudian ada secara penuh dan menanyakan pertanyaan berbobot. Dari ketiga hal tersebut yang ingin Ibu Septi tingkatkan itu yang mana? Yang ingin saya tinggalkan itu yang paling pertama, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang menjadi coach saya. Mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching ya. Kira-kira indikatornya apa ya Bu
pertanyaan Bu Septi itu? Indikatornya tentu saja coach saya ini dengan pertanyaan yang saya berikan dapat menggali potensi dirinya dan juga dapat menemukan jawaban-jawaban permasalahan yang sedang dihadapinya. Coach itu mampu menemukan solusinya sendiri ya Bu? Kurang lebih seperti itu. Karena waktu sudah siang, silakan Bu Septi memulai coachingnya dengan Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik Pak Tatang, kita mulai saja ya. Ya. Di kegiatan pasca observasi supervisi akademik ini tentunya bertujuan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di waktu yang lalu ya, kegiatan observasi yang telah kita lalui bersama. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam percakapan kita tentang pasca observasi ini? Dari percakapan ini saya berharap nanti saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, dan serta saya bisa menemukan solusi-solusi dari kelemahan itu. Jadi harapannya nanti setelah kita bincang-bincang ini Bapak menemukan apa yang menjadi kekurangan Bapak saat mengajar ya, dan juga mengetahui apa sih yang sudah baik dari Bapak dan yang perlu Bapak tingkatkan. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Baik Pak, setelah kemarin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang juga saya amati, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, menurut Bapak sendiri nih, hal apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan? Menurut saya, hal baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran yaitu mengemas pembelajaran yang menarik. Jadi dari awal saya sudah melakukan persepsi, terus melakukan pembelajaran menggunakan media elektronik berupa PPT, membuat kelompok untuk melakukan berdiskusi diskusi dan melakukan percobaan. Selain itu ada lagi Pak? Selain itu saya juga melakukan diskusi di suatu pembelajaran. Ya, anak nggak bosan ya Pak ya. Saya lihat sih secara keseluruhan memang kemarin pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan RPP yang telah Bapak susun mulai dari persepsi hingga penutupnya. Nah, tadi kan Bapak baru berbicara tentang apa yang sudah baik ya Pak ya. Yang kurang baik atau perlu ditingkatkan juga Bapak? Jadi menurut pengalaman saya waktu pembelajaran ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu waktu berdiskusi peserta didik ada beberapa anak yang tidak aktif, kurang aktif dalam diskusi. Yang kedua, dalam presentasi Bu, jadi dalam presentasi itu anak-anak masih ada rasa takut, grogi. Yang ketiga, dalam melakukan percobaan saya amati kreativitas siswa masih kurang. Ya, kelemahan saya. Jadi menurut pendapat Bapak ya, hal yang perlu Bapak perbaiki dalam kegiatan pembelajaran Bapak lakukan kemarin, anak-anak belum dapat semuanya aktif dalam berdiskusi ya Pak. Masih ada beberapa anak yang diam, tidak sama sekali berperan dalam kegiatan diskusi. Kemudian ketika presentasi anak masih terlihat malu, grogi, dan yang terakhir dalam kegiatan percobaan belum memunculkan kreativitas ya. Seingat saya waktu di kegiatan praobservasi kompetensi anak yang ingin Bapak tingkatkan yaitu salah satunya kreativitas ya Pak. Jadi artinya tujuan Bapak untuk menumbuhkan kreativitas anak ini belum terwujud gitu ya Pak ya, kurang lebih. Nah, dari kekurangan-kekurangan yang itu tadi ya Pak ya, menurut Bapak kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu jika dinilai dengan angka kira-kira ada di angka berapa Pak? Kalau nilai angka sebenarnya pinginnya sih saya 10, tapi kalau lihat pembelajaran yang masih banyak kekurangan mungkin di angka 7. Berarti harapannya itu ya Pak ya, Harapannya di angka 10 ya. Kita kan selaku pendidik tentunya pengen menyajikan sebuah pembelajaran yang sempurna, bisa memenuhi kebutuhan murid ya. Itu suatu impian kita selaku pendidik.
Tapi untuk saat ini Bapak masih merasa berada di angka 7 nih ya, karena masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya Pak ya. Nah, untuk mencapai poin yang Bapak harapkan bisa sampai ke angka sempurna, kira-kira tindakan apa atau rencana apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan di pembelajaran selanjutnya menggunakan model-model pembelajaran yang lebih kreatif, lebih mengumpulkan kreativitas siswa, misalnya dengan model pembelajaran BPL, jadi nanti menggunakan produk dan juga kreativitas siswa. Dan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang kemarin telah saya lakukan dalam pembelajaran, misalnya dari diskusi yang kurang aktif, mungkin melakukan pembiasaan setiap hari itu. Jadi nanti setiap hari melakukan presentasi individu maupun kelompok. Individu misalnya anak mempresentasikan hasil belajarnya ke depan kelas. Ya, untuk kreativitas yaitu menggunakan model pembelajaran PBL untuk aplikasi untuk aplikasi anak nanti dalam diskusi dibagi peran. Jadi dalam diskusi itu nanti dibagi peran, jadi tidak hanya yang aktif saja yang berperan. Ada lagi Pak selain itu? Cukup itu. Jadi ya, rencana yang akan Bapak lakukan untuk biar anak semua aktif berdiskusi itu tentunya membagi peran setiap anak ya dalam diskusi. Jadi semua terlibat aktif, mungkin ada yang bagian presentasi, ada yang bagian nutulen, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Terus untuk yang membiasakan anak tampil di depan umum, yaitu dengan cara membiasakan setiap hari, walaupun itu tugas individu, anak disuruh mempresentasikan ke depan. Nah, untuk menumbuhkan kreativitas anak, tadi Bapak katakan untuk melakukan pembelajaran model BBJL ya Pak ya. BBJL ya. Project based learning. Nah, dari rencana-rencana yang tadi Bapak katakan itu, komitmennya kira-kira kapan ya Pak akan dilakukan? Segera mungkin besok sudah saya mulai dan mohon bimbingannya. Insya Allah ya Pak ya, berarti komitmen itu segera mungkin, dan yang jelas berkesinambungan ya Pak ya, karena tidak bisa hanya 1 kali 2 kali, dan kita membiasakan anak yang aktif dan yang terbiasa juga anak yang berani tampil di depan umum, kurang lebih seperti itu. Untuk bantu ya kita sama-sama belajar ya Pak ya, juga kalau nanti kita di sekolah ya kolaborasi, saling membantu, saling membimbing ya Pak, kurang lebih seperti itu. Nah Pak, dari percakapan hari ini kesimpulan apa yang bisa Bapak dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan ini saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam memberikan materi pembelajaran juga, atau mengemas pembelajaran, dan bisa mencari solusi-solusi untuk mengatasi semua. Alhamdulillah ya Pak ya, jadi dari kegiatan ini Bapak dapat menemukan apa yang harus Bapak lakukan, apa yang harus Bapak kerjakan di kegiatan atau pembelajaran berikutnya, sehingga mendapatkan hasil yang baik untuk berdampak pada murid ya Pak ya. Terima kasih Pak Tatan atas waktunya ya. Saya rasa cukup sampai di sini kegiatan pasca observasi kita. Saya akhiri, kemudian saya lanjutkan. Sila pada diskusi saya. Terima kasih Bu Ipen, Bu Septi, Pak Tatang. Menarik sekali ya coaching hari ini. Dari pengamatan saya tadi ada beberapa hal yang menarik, tetapi sebelum saya mengemukakan hal-hal yang menarik, bagaimana perasaan Bu Septi setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah perasaannya cukup lega. Perasaannya lega ya. Ya, apakah sesuai kesepakatan kita di awal? Nah, kesepakatan kita kan Bu Septi ingin meningkatkan kemampuan coaching, yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang betul-betul
Menurut Bu Sekti sudah berbobot belum pertanyaan-pertanyaan tadi? Menurut saya pertanyaan saya ajukan sepertinya masih perlu dikembangkan lagi Bu, biar kedepannya coaching saya bisa lebih baik. Kira-kira bagian yang mana yang ingin dikembangkan? Itu biar bisa lebih menggali potensi coaching dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ajukan sehingga dapat menentukan dia jawabannya sendiri. Ya, kalau saya lihat tadi ya si coach sudah bisa menemukan jawabannya sendiri ya Pak ya. Bahkan saya katakan tertarik, tetapi sebelum saya membicarakan yang tertarik ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sekti berikan dari tujuannya, si coach ini sudah mampu menyampaikan tujuannya, yaitu ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan ya Pak ya dalam pembelajaran. Sudah bisa mengidentifikasi mana hal yang baik dan mana yang belum dalam proses pembelajaran. Hal yang sudah baik itu adalah sudah melakukan persepsi dalam pembelajaran ya untuk untuk mengondisikan siswa secara mental maupun batin ya Pak ya, persepsi itu. Kemudian sudah menggunakan PPT atau media-media yang lain, sudah membentuk kelompok untuk diskusi, bahkan sudah melakukan percobaan untuk membuktikan sesuatu ya Pak ya. Kemudian juga sudah melakukan SPP. Nah, itu identifikasi yang kurang baik, dan yang sudah baik adalah di mana saat diskusi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian dalam presentasi masih grogi, dan dalam melaksanakan percobaan juga masih terlihat kurang kreatif. Nah, dari kegiatan tadi Bapak menilai bahwa rentang pembelajaran itu sudah di rentang 7. Menurut saya sudah bagus Pak, tinggal meningkatkan sedikit ya Pak. Dan ada beberapa yang menarik tadi yang saya katakan bahwa Bapak ingin mencoba bisa, karena tadi kekurangannya adalah anak saat presentasi maju, dan Bapak di sini akan menggali potensi siswa berbicara di depan kelas itu untuk tugas individu dan kelompok. Nah, itu sangat menarik karena dengan begitu kita akan melihat siswa kita mana sih yang belum lancar berbicara, mana sih yang sudah lancar. Nah, yang tidak lancar berbicara bisa jadi juga tidak lancar menulis. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan siswa yang belum paham dan sudah paham, sangat paham, dan yang lainnya ya Pak ya. Nah, itu saya sangat tertarik dan saya sangat mengapresiasi usaha Bapak ini. Nah, kemudian sekarang ke Bu Sekti, dari coaching ini kira-kira rencana tindak lanjut Bu Sekti ini apa? Rencana tindak lanjut untuk pribadi yang saya coaching ya Bu ya, karena saya melihat di situ ada siswa yang belum maju malu-malu, terus tuh kreativitasnya masih perlu dikembangkan. Menurut saya itu perlu masih ilmu kompetensi sosialnya masih perlu. Jadi saya harapannya pengen nanti Pak Tatang mengikuti kegiatan atau pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional, biar dia bisa mengetahui bagaimana ilmu tentang kompetensi sosial sehingga dikembangkan di kelasnya gitu. Semoga diajak aja Bu ikut program IGP ini ya. Iya, lebih paham nanti ya Pak ya. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Sekti? Oh baiklah, kalau sudah cukup, berhubung waktu sudah siang, kita akhiri saja ya. Saya berpamitan, semoga kita ketemu lagi di pendampingan. Terima kasih Pak Akang, Bu Sekti, saya permisi ya. Assalamualaikum.